Halo, bersama saya Rizka Andalina dan kali ini saya sudah bersama dengan Ellen May, founder and CEO M-Trade. Kita akan bahas mengenai situasi di mana saat ini IHSG sedang anjlok ya, sedang banyak yang merah nih. Nah, langsung aja nih Mbak Ellen sudah hadir bersama kita. Terima kasih Mbak Ellen sudah hadir dan meluangkan waktunya. Mbak Ellen, langsung aja nih ya, kita juga semua pengen tahu ada apa ya penyebabnya melihat situasi saat ini IHSG merah dan banyak perusahaan juga yang ambles gitu ya situasinya. Iya, jadi sebenarnya koreksi dari saham perbankan ini sudah berlangsung sekian waktu, terutama BRI. Namun kemudian ketika BI menurunkan suku bunga tanggal 15 Januari, BRI sempat naik lumayan dan setelah itu lanjut yang turun tuh BCA, kemudian sekarang disusul Bank Mandiri. Nah, apa sebenarnya yang membuat beberapa saham perbankan besar ini termasuk juga BNI sempat turun? Itu poin utamanya sebenarnya proyeksi pertumbuhan perekonomian di tahun 2025. Ini pertumbuhan perekonomiannya cenderung agak moderat dan agak melambat, kira-kira kayak gitu ya. Jadi nominal GDP-nya juga sekitaran 6% aja, sehingga kita kalau ngelihat perbankan besar ini, selain laporan keuangan 2024 yang tiga di antara empat bank besar ini muncul itu agak-agak di bawah konsensus, beberapa di antara di bawah konsensus, seperti contohnya BCA itu konsensus sekitaran 14%, itu di sekitaran pertumbuhan laba bersihnya di sekitaran 12,7%. Kemudian Bank Mandiri yang baru muncul tuh pertumbuhan diharapkan 2%, tapi laba bersihnya pertumbuhannya 1,3% aja, dan juga BNI diharapkan konsensus analis 4%, pertumbuhannya 2,7%. Kemudian kalau kita perhatikan Bank Mandiri sendiri ya yang hari ini kayaknya memimpin penurunan pada 6 Februari itu dia laporan keuangannya pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2023. Tapi yang bikin gongnya jadi turun, saham-saham ini turun atau mungkin banyak dilepas asing sebenarnya adalah proyeksi ke depan atau forward 2025, guidance 2025, di mana beberapa perbankan yang sudah mengeluarkan guidance 2025 itu lebih rendah semua dibandingkan dengan 2024. Contohnya Bank Mandiri, realisasi 2024 itu pertumbuhan laba bersih 19,5%. Sorry, ralat. Bank Mandiri realisasi pertumbuhan loan growth ya, bukan laba bersih. Loan growth-nya itu 19,5%, sedangkan di 2025 itu guidance-nya sekitaran 10-12% aja. Nah, terus BCA yang realisasi loan growth-nya di 2024 juga cukup tinggi, sekitaran 13,8%. Target 2025 itu sekitar 6-8% saja. Kemudian BNI juga loan growth-nya 11,6% di tahun 2024, target 2025 atau guidance-nya sekitaran 8-10% saja. Dan bahkan setelah diturunin guidance-nya seperti ini banyak investor-investor besar, analis, dan investor asing itu beberapa menilai secara target ini meskipun sudah diturunin masih agak ketinggian, kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa investor besar di luar yang mungkin melihat bahwa likuiditas sepertinya kok agak agak kurang ya. Jadi likuiditas agak kurang dan cost of fund terutama bank-bank himbara itu lumayan tinggi, dan itu menjadi satu tantangan sendiri. Harapannya sih sebenarnya kalau untuk bank himbara itu government punya DHE atau dana hasil ekspor itu bisa menambah likuiditas ke depan. Satu hal lagi sebenarnya yang menjadi tantangan buat perbankan, ini dari perbankan ini bersaing agak dalam tanda kutip itu bersaing ya dengan government bond. Ya, jadi government bond ini cenderung banyak diminati oleh masyarakat dan juga retail. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau government bondnya sebenarnya diminati masyarakat. Yang penting duitnya cepat mutar sehingga cepat balik ya, mutar dengan government spending yang duitnya cepat masuk ke banking system lagi ya. Tapi tahun lalu government bond yang dibeli individu pertumbuhannya cepat, tapi pertumbuhan dana pihak ketiga di tahun 2024 ini pertumbuhannya masih minim. Bahkan ada kemungkinan nanti kalau keluar resultnya hasilnya negatif gitu. Jadi concern dari investor besar adalah pertumbuhan dana pihak ketiganya agak-agak seret, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Oke. long story short,
Oh, oke. Ya, karena tadi kan kita juga tahu ya, berarti kan ada 4 saham bank besar nih yang ambruk, the big four ambruk. Nah, situasi ini akan sampai kapan nih, Mbak? Apakah akan berkepanjangan atau memang hanya akan sesaat saja? Hmm, ya, jadi situasinya masih akan berlanjut setidaknya dalam beberapa hari sampai 1 bulan ke depan ya. Jadi mungkin 1 bulan agak kelamaan ya. Mungkin beberapa angka yang saya jadiin support untuk BBRI misalnya di 3.800 itu angka yang cukup kuat sebenarnya. Kemudian BBCA sendiri saya ada melihat angka sekitaran 8.450-an itu sebagai support yang cukup kuat meskipun belum tentu ngejamin dia nggak turun di bawah itu ya. Kemudian Bank Mandiri ini baru mulai turun. Saya melihat di angka 4 ribuan itu menjadi support yang kemungkinan bisa menahan yang cukup kuat. Dan kemudian BBNI ini ada support yang cukup kuat juga sekitaran di agak dalam di sekitaran level 3.500-an kemungkinan. Nah, angka-angka tadi itu jangan direspon untuk apa ya? Mungkin retail kalau dengar wah takut nih jatuh sampai sedalam itu. Tapi justru untuk teman-teman investor retail sendiri yang paling penting adalah cash. Cash is the king. Jadi kalau melihat hal ini saya melihat sebagai justru kesempatan untuk investasi dari emiten perbankan yang bagus. Tapi kan kita nggak tahu ya how low can it go. Jadi masuknya mungkin bertahap aja, pelan-pelan jangan sampai kehabisan amunisi. Oke, tadi kan Mbak Ellen juga sempat bilang kalau salah satu pengaruhnya itu adalah proyeksi ekonomi dalam negeri. Tapi bagaimana dengan yang ekonomi asing sendiri nih? Apakah ada pengaruh juga dari kebijakan-kebijakan internasional gitu, misalnya kebijakan Trump, atau mungkin ada pengaruh dari investor-investor asing yang apakah ada penarikan dana besar-besaran juga gitu di saham Indonesia? Iya, jadi kalau kita ngelihat sekarang perhatian investor kalau secara global kan perhatian tertuju ke Amerika ya. Sebenarnya apa yang dimau oleh investor tuh kan suku bunga diturunkan. Tapi kita ngelihat bahwa Jerome Powell sendiri belum mau nurunin suku bunga setidaknya sampai pertengahan tahun 2025 ini. Terus melihat presiden baru Amerika yang kayak dewa mabuk ya. Jadi kebijakannya sebentar ini, sebentar itu, sebentar perang tarif, sebentar nggak jadi ditunda, itu membuat faktor indecision yang sangat besar ya. Jadi indecision ini yang sebenarnya tidak disukai oleh pebisnis maupun investor dan membuat mereka wait and see sampai kebijakan dari Donald Trump itu lebih stabil. Bahkan tidak hanya itu, pemerintah kita Indonesia kan juga pemerintahannya baru ya. Nah, di sini investor-investor besar juga masih menunggu nih kira-kira di Indonesia bakalan ada kebijakan-kebijakan apa lagi. Misalnya contohnya makan bergizi gratis yang kemungkinan akan mengubah struktur anggaran yang lumayan masif gitu ya. Jika memang arahnya ke situ itu bisa mengubah pola spending masyarakat ya, terutama sektor consumer goods yang mungkin agak terdampak. Maka dari itu di sini investor-investor besar mereka sedang mencari pattern. Dan kalau di Amerika perang tarif ini masih berlanjut dan kebijakan dari Donald Trump mengarah pada nilai tukar US dollar yang semakin menguat dan pastinya itu membuat mata uang di emerging market termasuk Indonesia agak melemah itu jadi satu tantangan juga. Sehingga investor asing cenderung mereka memilih memasukkan uangnya atau menginvestasikan uangnya tuh ke instrumen yang mata uangnya cenderung kuat. Jadi memang mereka masih ngelihat American bonds, kira-kira kayak gitu. Nah, itu yang bikin emerging market tidak hanya Indonesia sebenarnya, India pun juga tertekan. Oke, jadi nah berarti kalau memang dari investor asing ini cukup berpengaruh juga ya buat saham di Indonesia, kira-kira nih kita sebagai orang Indonesia masih relevan gak sih Mbak untuk bisa ngikutin LQ45 ini? Atau gimana kita bisa tahu nih arah saham dan pasar ke depannya ini sebagai Yang orang-orang Indonesia nih? Yang menarik kan sebenarnya di tahun 2024 kemarin banyak saham-saham yang second liner bisa dibilang second liner atau kurang liquid atau mungkin dari konglomerasi tertentu itu naik signifikan gitu loh. Jadi banyak teman-teman yang beralih selera dari analisis fundamental teknikal jadi analisis apa ya? Analisis saham yang mungkin dengan selera masing-masing gitu loh.
Saya melihat ini masih jadi kesempatan untuk jangka panjang. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, contohnya untuk emiten perbankan besar, 4 perbankan besar yang hari ini banyak banget dikhawatirkan. Sabar aja, sabar aja. Ini BCA valuasi kan juga kemarin udah sempat cukup tinggi ya. Nah, ini jadi satu kesempatan buat kita dikasih diskon valuasi, tapi sekali lagi masuknya jangan langsung dihajar sekarang. Ya, paling tunggu beberapa hari lagi, setidaknya kalau ada diskon lagi, barangkali dikasih, barangkali ya, di area 84 atau 85, itu menjadi area yang lebih low risk dibandingkan area hari ini gitu. Dan itu pun belum tentu tercapai. Kenapa? Karena investor asing, investor besar mereka juga pintar. Mereka bisa menilai mana perusahaan yang bagus, mana perusahaan yang nggak bagus. Jadi perusahaan yang bagus, tapi dalam jangka pendek ini terpunish karena kondisi perekonomian eksternal, global maupun nasional yang agak melambat. Mereka justru akan melihat ini sebagai kesempatan. Tapi yang membedakan investor asing atau investor besar dengan retail adalah modalnya mereka pastinya jauh lebih banyak. Nah, kalau dari retail kemungkinan modalnya terbatas, itu yang kita harus waspadai, jangan terburu-buru, itu aja. Oke, nah terakhir nih Mbak, berarti tadi kan Mbak Ellen sempat ngomongin juga tentang diskon saham itu ya. Kira-kira nanti di pergerakan di tahun 2025 ini, tren The Big Four ini masih akan mendiskonkan sahamnya nggak ya Mbak? Nggak akan sampai lama diskon ini, apalagi The Fed memang di pertengahan tahun ada potensi untuk menurunkan suku bunga. Justru saya malah lebih seneng kalau Big Four ada diskon, terutama BCA ada diskon karena agak kalau teman-teman investor ngomongnya gini, Bang capek antri nunggu di bidnya, nunggu harga turun gitu loh. Nah, sekarang ketika dikasih harga turun, saya melihat sebenarnya ini justru jadi kesempatan buat teman-teman yang mau nunggu murah, cuman ya duitnya jangan langsung dihabisin, dihajar sekarang. Kita sambil nunggulah pelan-pelan gitu. Nah, kalau untuk BRI sendiri valuasi udah yang paling terdiskon, tapi BRI punya tantangan sendiri cost of credit-nya yang paling tinggi di antara 3 perbankan besar lainnya. Nggak heran kenapa. Memang dari dulu BRI selalu cost of credit-nya paling tinggi karena kan BRI lebih banyak memberikan pinjaman untuk UMKM ya. Dan di 2024 kemarin itu relaksasi kredit kayaknya udah nggak semanis di tahun-tahun sebelumnya pada saat pandemi udah nggak ada gitu loh. Jadi itu yang jadi tantangan buat BRI sebenarnya. Cuman long term investing teman-teman nggak usah takut, dan kalau untuk Bank Mandiri, memang Bank Mandiri itu baru mulai turun. Beda sama BRI yang udah turun banyak atau BCA yang udah turun beberapa hari. Bank Mandiri baru mulai turun, tapi Bank Mandiri itu kasih dividen lumayan besar. Kalau kita hitung dari harga per hari ini tuh dividen yield-nya sekitaran 7%. Nah, kenapa Bank Mandiri dividen finalnya tuh gede? Karena dia nggak kasih dividen interim. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa ambil dari POV yang lain dan nggak perlu terlalu takut untuk saham Big Banks. Oke. Kalau kata Mbak Ellen tadi, kita nggak bisa atur market, cuman yang bisa kita lakukan adalah atur diri kita sendiri ya, Mbak Ellen ya, untuk bisa mengikuti atau mengerti dari siklus market ini. Begitu bukan Mbak Ellen? Betul sekali. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Ellen atas waktunya dan sampai jumpa lagi.